무슨 일이시죠? 예. 심지어 그놈이 김석 Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The K2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-13, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron. Karena sebuah kasus, kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat anak presiden itu panik dan berlari ke arah gereja, lalu mengambil barang penting yang dirinya sembunyikan. Di situ ada JH yang melihat, dan saat itu juga anak presiden kabur lalu dikejar oleh JH. Di sini terjadi pertarungan antara JH dan pengawal anak presiden. Ternyata ada pengawal Kwanso yang berhasil menemukan anak presiden. 괜찮습니다. 최유진? Dan anak presiden itu pun dikejar oleh anak Kwanso. Tetapi di sini JH datang untuk mengejar anak presiden yang berhasil kabur. 도망을 치실까? Saat terpojok, ada JH yang menolong anak presiden itu dan mengambil barang dari anak presiden. Saat ini JH sedang terpojok karena bergelantungan di pagar pembatas. Namun JH dapat kabur karena ada mobil pickup yang lewat. JH pun ditembak oleh pengawal presiden dan dirinya langsung menyembunyikan barang tersebut. JH kabur karena ada pimpinan Joe yang datang. Kemudian mereka pun dikejar oleh polisi. Saat itu JH yang terluka parah dibawa ke Klonen bersama dengan pimpinan Joe dan kepala dokter JSS. Yojin meminta kepala dokter untuk menyelamatkan JH. 꼭 살려내. Di kantor JSS kedatangan anggota polisi. Kemudian anggota polisi mulai menggeledah kantor JSS. 빠짐없이 새싹치디죠. Saat itu komisaris polisi yang diantar langsung oleh direktur JSS berada di lantai 9 ruang penyimpanan data. Hal ini diketahui oleh Yojin. Semua para teknisi memulai aksinya untuk mendapatkan setiap data yang ada di situ. Namun teknisi itu bilang, dirinya hanya menemukan data-data umum saja, dan tidak ada yang penting. Kemudian saat itu komisaris polisi mendapat telepon untuk menarik pasukannya. Hal ini disampaikan dari istana presiden. Kemudian komisaris polisi dan anak buahnya menarik diri dari gedung JSS. Semua anggota VIP JSS melakukan pencarian barang yang diambil oleh JH di sekitar parkiran rumah sakit yang waktu itu JH melakukan penyelamatan anak presiden. Kemudian pimpinan Joe mendapat telepon dari Sejun untuk menemuinya. 박건수를 낙마시키고 아니면 내가 그걸 찾으면 Setelah bertemu, Sejun mengatakan yang sebenarnya kepada pimpinan Joe. 대통령으로 작군들로 말씀을 아끼시죠.
Saat itu Anna bersama Miran mendatangi gedung JSS dan akan menemui JH. Namun Anna tidak bisa memencet angka 9 karena harus memindai kartu aksesnya. Lalu dirinya dan Miran menaiki tangga untuk menuju lantai 9. Namun pintu itu terkunci dari tangga darurat. Kemudian Anna bertemu dengan Yojin. Di sini Anna memohon kepada Yojin untuk melihat keadaan JH. Lalu Yojin bilang, jika Anna harus memanggilnya dengan sebutan ibu. Hal ini pun membuat Anna memanggil Yojin dengan sebutan ibu, supaya Anna dapat melihat keadaan JH. Anna pun juga berlutut di depan Yojin. 부탁드릴게요. Kemudian Yojin membantu Anna untuk berdiri dan memeluknya. Kemudian Anna dibawa Yojin untuk melihat keadaan JH saat ini di Cloudnet. Saat itu Anna sangat bersedih dengan keadaan JH saat ini. Anna bilang kepada JH jika JH harus tetap hidup. Kemudian Anna bilang juga jika dirinya mencintai JH. Hal ini juga dilihat langsung oleh Yojin. Kemudian di tempat Kwanso, dirinya didatangi oleh Prestige Choi. Kini mereka berdua sedang bernasib sama, yaitu akan kehilangan apa yang mereka punya saat ini. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja sama supaya dapat mengalahkan Yojin dan tetap mempertahankan apa yang mereka miliki saat ini. 관건이죠. 제 아무리 할 겁니다. 걱정 마세요. Saat itu JH sudah siuman dan JH berbicara kepada cermin ajaib untuk menayangkan rekaman di mana Anna waktu datang untuk menjenguk JH. 그래 나 좀 보여줘. JH yang melihat itu pun kini merasakan kesedihan yang mendalam. Yojin yang datang bersama para anggota Cloudnet itu langsung menanyakan kartu memori anak presiden yang telah diambil oleh JH. Namun JH bilang jika kartu memori itu tidak akan diberikan kepada Yojin. Saat itu JH juga menjelaskan jika Yojin tidak dapat menghancurkan Kwanso karena JB Group juga terlibat dan juga melibatkan Prestige Choi. JH juga menjelaskan jika JH menyembunyikannya bukan karena ingin melindungi Yojin, tetapi ini adalah surreal versi baru darinya karena ingin melindungi JH dan juga Anna. Kemudian JH berbicara berdua dengan Yojin di ruang kaca. Di sini JH memberitahu jika semua orang ingin bahagia, bukan cuma Yojin saja yang ingin bahagia. 자기연민 말고 아마 별로 없을 겁니다. 아프면 아주 예민하면서 남들이 아프면. Di sini JH bilang jika Yojin telah banyak menghabisi orang untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Kemudian JH bilang jika dia tidak bisa menjadi teman Yojin lagi. 그럼 당신을 숭배해줄 수 있는 사람 혹은 젊었을 때 장세준처럼. Saat itu pasukan dari Kwanso menyerang gedung JSS. Lalu pasukan itu membawa barang dan ada juga Prestige Choi yang datang.
Lalu mereka dibantu oleh Direktur JSS untuk memasuki Cloud9. Hal ini membuat Eugene dan JH kaget. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.